Baik, sekarang kita akan belajar bagaimana membagi SKK berdasarkan Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Oke, yuk kita simak video selengkapnya. Kita akan melihat Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 tentang struktur kurikulum program paket C. Di sini ada yang namanya mata pelajaran, dan di sini ada yang namanya satuan bobot kompetensi ya. SKK ya, satuan bobot kompetensi ini ada di fase E kelas 10 dan ada di fase F yaitu kelas 11 dan 12. Seperti ini ya. Nah, dalam pelajaran ini ada yang namanya mata pelajaran wajib dan ada mata pelajaran di sebelah bawah pilihan ya. Nah, untuk di kelas 10 ini tidak ada mata pelajaran pilihan, yang ada hanyalah mata pelajaran wajib, dan di paling bawah ada yang namanya muatan pemberdayaan atau keterampilan ya. Di sini masuknya ke dalam kokurikuler, dan yang terakhir itu adalah muatan lokal. Nah, untuk mata pelajaran pilihan di kelas 10 ini di fase E ini tidak diajarkan seperti itu. Nah, pelajarannya apa saja di kelas 10? Di kelas 10 itu ada mata pelajaran wajib. Yang pertama adalah pendidikan agama, ini kode A menyesuaikan dengan agama yang dianut oleh warga belajar. Kebetulan di sekolah saya ini semuanya adalah agama Islam. Jadi mata pelajaran wajibnya di sini pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Lalu di bawah sini ada pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Nah, di sini ilmu pengetahuan alam ini merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri, artinya tidak dipecah-pecah ya, tidak dipecah fisika, biologi, kimia, tidak, tapi satu aja gitu namanya ilmu pengetahuan alam. Walaupun isinya itu adalah ada 3 hal ini ya, seperti itu. Nah, juga ilmu pengetahuan sosial ini menjadi satu pelajaran mandiri ya, gabungan antara sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi. Seperti ini kodenya B ya. B ini artinya adalah mata pelajaran yang diajarkan di kelas 10 ya. Adapun C itu diajarkan di kelas 11 dan 12 ya. Nah, selanjutnya ada PJOK dan seni budaya. Nah, mari kita bahas pelajaran wajib dulu. Dalam pelajaran wajib ya, di fase E kelas 10 ini ada yang namanya SKK ya, satuan kredit kompetensi. Ini jumlahnya ada 32 ya di kelas 10. Nah, sama di kelas 11 12 juga adanya 32 SKK ya. Nah, lalu karena kita bagaimana membreakdown SKK ini menjadi tatap muka atau tutorial atau belajar mandiri. Nah, dalam PKBM itu kan ada metode pembelajaran, itu ada yang tatap muka, ada tutorial, dan ada belajar mandiri ya. Nah, dari SKK ini kita harus membreakdown dulu ya. Saya coba membuat sebuah tabel, di mana di tabel itu mungkin bisa memperjelas tentang SKK yang 32 ini gimana gitu cara mengaturnya. Nah, kita coba dulu buka ya. Nah, di sini ini adalah struktur kurikulum paket C ya, kelas 10 ya, sesuai dengan yang tadi. Di sini ada mata pelajaran wajib, ini nama pelajarannya, ada 9. Nah, ini kita bahas kelas 10 dulu ya, fase E. Di sini di fase E ini ada 32 SKK ya. Saya tulis SKK aja. Nah, 32 SKK ini adalah untuk 1 tahun ya, untuk semua mata pelajaran ini. Maka kita harus breakdown dulu ke tiap-tiap mata pelajaran yang 32 ini. Nah,
saya breakdown dalam 1 tahun pendidikan agama Islam ini 2 SKK, Pancasila, pendidikan Pancasila 2 SKK, bahasa Indonesia 6 SKK. Kenapa di sini 6? Karena materinya itu banyak ya dan berat ya. Maka saya kasih 6 di sini SKK untuk 1 tahun. Untuk matematika 4, bahasa Inggris 4. Nah, ini IPA. IPA ini kenapa di sini 6? Karena berat gitu materinya, banyak gitu. Maka saya kasih di sini 6 SKK. IPS juga 6. Nah, PJOK dan seni budaya itu cukup 1 saja ini. Nah, untuk desain ini silahkan Bapak Ibu merubah aja sesuai dengan kesepakatan dengan sekolah ya, seperti dengan gurunya dan lainnya ya, stakeholder. Ini silahkan dimusyawarahkan. Nah, ini contoh saja ya, ini contoh saja. Nah, selanjutnya, jika seandainya 32 SKK ini sudah di breakdown dalam 1 tahun ke dalam tiap mata pelajaran, maka SKK ini kita breakdown lagi per semester. Kalau saya sih dibagi 2. Yang misalkan agama itu 2 SKK dipecah lagi semester 1 semester 2 1 dan lain sebagainya. Nah, jadilah seperti ini. Jadi ini tuh adalah hasil dari breakdown pembagian yang ini. Lalu ini gimana Pak yang PJOK dan seni budaya? Ya hanya ada di semester 1 aja ya, semester 2 nggak ada. Nah, lalu bagaimana? Nah, kita kan sudah tahu bahwa 1 SKK itu kalau kita konversi di sini 1 SKK itu kalau dijadikan tatap muka itu 1 JP. Lalu 1 SKK di tutorial itu 2 JP. Kalau 1 SKK jadi mandiri itu 3 JP. Nah, dari rumus konversi ini maka kalau misalkan semester 1 ada 1 CP, ada 1 SKK, maka kita konversi ke tatap muka 1 jam. Ini juga 1. Nah, ini gimana yang 3? Yang 3 ini ya, saya pecah menjadi 1 jam tatap muka, 2 jam tutorial, dan 3 jam mandiri. Ya, seperti ini. Boleh misalkan saya ingin 3 jam tatap muka, ya boleh silahkan. Atau misalkan 2 jam tatap muka terus yang 1 SKK-nya dikonversi ke tutorial 2 jam, boleh silakan. Yang ini juga 1 jam, sisanya ke mandiri. Ini 1 jam tatap muka, ini mandiri, ini tatap muka ya. Nah, untuk IPA ini saya kasih 2 jam tatap muka dan yang sisanya dijadikan mandiri. Ini juga sama IPS, saya 2 jam tatap muka dan 1 SKK lain kita konversi ke mandiri. Nah, lalu ini gimana PJOK dan seni budaya? Ini bisalah saya dijadikan mandiri saja seperti ini. Nah, seperti inilah. Jadi kita udah tahu nih jam tatap mukanya udah ketahuan dari sini. Nah, ini untuk semester 1 dan semester 2 juga sama karena jenisnya sama. Nah, lalu ini ada keterampilan sebagai kokurikuler ya. Di keterampilannya kan ada 32 SKK. Nah, 32 ini kita konversi 17 SKK di semester 1 dan 15 SKK di semester 2 ya. Oke, seperti itu ya. Ini seperti ini. 6 12 ini ya, 6 ditambah 6 sama dengan 12 SKK ya. Nah, selanjutnya ada di sini bahasa Sunda, ini muatan lokal. Kalau di saya kan bahasa Sunda ya, ini mulok, silakan nanti muloknya bagaimana. Misalkan di sini 2 SKK. Nah, 2 SKK ini dikonversi menjadi semester 1 semester 2 juga 1 seperti itu. Jadi ada tatap muka 1 ya untuk bahasa Sunda atau muatan lokal.
Nanti dari data ini bisa dijadikan acuan sebagai pembuatan jadwal pelajaran. Oke, itu aja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi di struktur kurikulum paket C kelas 11 dan 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.